Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulita Esos MA. Saya adalah salah satu dosen pada program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara dengan NIDN 0124128303. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan berikut ini adalah dasar-dasar Public Relations yang mencakup DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun poin yang akan saya uraikan meliputi identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sistem pembelajaran, materi perkuliahan, metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Mata kuliah dasar-dasar Public Relations merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan diperuntukkan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP USU semester 2. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar Public Relations atau PR, yang meliputi sejarah dan perkembangan PR di dunia dan di Indonesia, definisi dan fungsi PR, keberadaan PR dalam organisasi, jenis-jenis publik dan bentuk hubungan dalam konteks PR. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang citra dalam Public Relations, produk tulisan di bidang PR, strategi PR, etika PR, serta konsep dasar manajemen krisis. Capaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar PR ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar bidang ilmu komunikasi. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan keahlian ilmu komunikasi. Berkenaan dengan sistem pembelajaran, mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen ilmu komunikasi atau tim teaching. Perkuliahan akan berlangsung dalam 14 kali pertemuan yang dapat dilaksanakan secara luring maupun daring, serta 2 kali pertemuan untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi perkuliahan dalam mata kuliah dasar-dasar PR ini disusun untuk mencapai CPMK yang telah saya sebutkan sebelumnya, dengan rumusan mengikuti beberapa sub CPMK seperti berikut ini. Untuk sub CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar PR, akan dipenuhi melalui materi sejarah dan perkembangan PR di dunia dan di Indonesia pada pertemuan pertama. Kemudian konsep dasar PR, yaitu definisi dan fungsi PR pada pertemuan kedua, serta keberadaan PR dalam organisasi pada pertemuan ketiga. Kemudian sub CPMK kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan jenis publik dan bentuk hubungan dalam Public Relations. Sub CPMK ini akan dipenuhi pada pertemuan keempat dan kelima dengan materi komunikasi internal dan hubungan karyawan, serta Public Relations sebagai sumber eksternal. Sub CPMK ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan pentingnya citra bagi organisasi atau perusahaan. Nah, materi ini adalah citra dalam Public Relations serta komunikasi efektif dan syarat menjadi Public Relations Officer yang baik pada pertemuan ke-6 dan ke-7. Berikutnya, untuk memenuhi sub CPMK keempat, yaitu mahasiswa mampu menganalisis produk tulisan di bidang Public Relations. Materi yang disajikan adalah feature dan surat pembaca. Materi ini akan disampaikan pada pertemuan ke-9 dan ke-10. Terakhir, untuk pemenuhan sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis strategi Public Relations. Materinya adalah strategi PR, etika PR, serta Public Relations dan manajemen krisis, yaitu pada pertemuan ke-11, ke-12, dan ke-13. Untuk melengkapi capaian sub CPMK ini, pada pertemuan ke-14, mahasiswa akan mendapatkan penugasan Project Based Learning, di mana mahasiswa akan melakukan observasi dan wawancara
kepada organisasi atau perusahaan terkait strategi public relations mereka dalam menangani krisis. Mahasiswa juga akan menyampaikan laporan hasil kerjanya tersebut pada pertemuan ke-15. Berikut sumber bacaan yang menjadi referensi dalam mata kuliah ini. Kemudian, terkait metode pembelajaran dalam mata kuliah ini akan dilakukan dalam bentuk ceramah, presentasi kelompok, diskusi, serta project-based learning. Sementara itu, mode pembelajaran menerapkan sistem blended learning, di mana perkuliahan dapat dilaksanakan secara sinkronus, yaitu luring atau daring, serta asinkronus, yaitu dengan memanfaatkan platform e-learning Universitas Sumatera Utara. Platform ini dapat dimanfaatkan untuk merekam kehadiran mahasiswa, mengunggah materi perkuliahan, menjadi wadah bagi pengumpulan tugas mahasiswa, pelaksanaan kuis ataupun ujian daring, serta manfaat pembelajaran lainnya. Berikut adalah tampilan e-learning Universitas Sumatera Utara. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah ini meliputi: yang pertama adalah observasi untuk mengukur pengetahuan mahasiswa, di mana mahasiswa akan mengikuti kuis dengan indikator ketepatan jawaban dan bobot penilaian adalah 10%. Aspek penilaian kedua adalah unjuk kerja, yaitu presentasi kelompok, di mana setiap kelompok akan mendapatkan tugas untuk menyajikan satu materi perkuliahan. Bobot penilaian adalah sebesar 20%. Aspek penilaian ketiga adalah ujian tertulis pada ujian tengah semester dengan bobot sebesar 15%. Kemudian, pada aspek penilaian keempat adalah project-based learning sebesar 40%. Dan yang terakhir adalah ujian tertulis pada ujian akhir semester dengan bobot sebesar 15%. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Dasar-Dasar Public Relations di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP USU. Sebagai pelengkap, berikut akan saya tampilkan video rekaman pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar Public Relations yang saya laksanakan di ruang kelas. Metode dalam pertemuan ini meliputi presentasi kelompok, ceramah, dan diskusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sudah isi presensi semuanya di e-learning. Oke, materi hari ini adalah tentang citra dalam public relation ya. Hari ini tugas dari kelompok berapa? Kelompok 5 ya, yang akan menyajikan materi tersebut. Nah, nanti seperti biasa saya akan menutup, sebelum kita menutup kelas, kakak akan menyampaikan review ya, kemudian juga mengkonfirmasi jawaban dari teman-teman misalnya terkait materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Silakan kelompok 5, kami persilakan. Kemudian ada pengertian citra perusahaan. Citra perusahaan menurut Adona tahun 2006 adalah kesan atau impresi mental atau suatu gambaran dari sebuah perusahaan di mata para khalayaknya yang terbentuk berdasarkan pengetahuan secara pengalaman mereka sendiri. Serta citra perusahaan merupakan hal abstrak yang tidak dapat diukur secara matematis karena berada dalam benak dan perasaan konsumen publik. Yang kedua, citra sebagai penyaring yang mempengaruhi pandangan mengenai kegiatan perusahaan. Yang ketiga, citra adalah gambaran dari pengalaman dan persepsi pelanggan. Yang keempat, citra mempunyai pengaruh penting pada manajemen perusahaan. Yang kelima, adanya unsur dukungan dari publik terhadap perusahaan dan melakukan inovasi berupa sasaran, gagasan atau ide dan juga kritik. Yang keenam, adanya kerjasama dari publik terhadap perusahaan dalam membuat kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, yaitu semua kelompok utama yang menjadi sandaran organisasi atau perusahaan. Para praktisi public relation berkomunikasi dengan masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi itu tadi sama dengan harapan masyarakat. Syakira Ameliandini Dalimunte dari kelompok 11. Saya ingin bertanya,
Apabila suatu perusahaan citranya menjadi buruk karena ada suatu kejadian, bagaimana cara PR perusahaan tersebut mengembalikan kembali citra baik dari perusahaan tersebut? Dan bolehkah dijelaskan bagaimana langkah pertama yang dilakukan oleh PR-nya? Jadi pertanyaan saya tadi seperti Shakira, bagaimana kalau suatu perusahaan sudah terlanjur memiliki citra buruk, mereka untuk memperbaiki citranya itu membebankan kesalahannya terhadap satu oknum gitu. Apakah itu kalau mereka sudah punya citra buruk, nah terus biar memperbaiki citranya itu mereka membebankan sebuah kesalahan itu ke satu orang, dibilang itu semua kesalahan dia, jadinya bukan ya kambing hitam. Itu termasuk cara yang baik atau tidak? Terima kasih. Tetap kesalahan dari perusahaannya itu, kenapa nggak tanggap gitu dalam menghadapi masalah dari luar? Nah, caranya itu yang pertama, perusahaan itu harus melakukan evaluasi, terus pengkajian ulang, perbaikan pelayanan, serta melakukan kompromi dan negosiasi kepada korban yang dirugikan atau publik yang merasalah efeknya dari kejatuhan atas perusahaan tadi. Baik, perkenalkan nama saya Naomi Kalista, saya perwakilan dari kelompok 6. Nah, pertanyaan saya tadi sesuai dengan materi yang disampaikan. Dalam jenis-jenis citra, yang pertama itu ada citra bayangan. Dan di sana dikatakan itu citra bayangan dapat dibentuk secara positif maupun negatif. Jadi di sini pertanyaan saya itu apa sih contoh-contoh dari citra bayangan yang positif sama yang negatif dalam suatu perusahaan ataupun organisasi? Terima kasih. Publikasi pengalaman dan persepsi gitu kan. Jadi salah contohnya itu kayak perusahaan Apple. Itu kita semua tahu bahwa perusahaan itu kayak tergambar sama kita kayak perusahaannya eksklusif, mahal gitu kan, orang tertentu yang pakai gitu. Terus ada juga contohnya sebagai kayak perusahaan Google gitu. Google itu kan kayak raja dari teknologi gitu. Jadi kita di benak kita itu kayak gitu. Itu persepsi yang kita buat untuk perusahaan tersebut. Pancasila dalam NKRI. Kami kelompok 5 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, sekali lagi applause buat kelompok 5 yang semangat. Ya, salah satu tugas ya peran yang harus dikerjakan oleh public relation dalam organisasi adalah membentuk dan mempertahankan citra. Ada yang mau mereview apa tadi citra? Nah, itu bahasa Inggrisnya ya, image. Oke, silakan Haddad. Citra itu merupakan bagaimana pandangan dari halayak kepada perusahaan. Oke, pesan yang dipunyai, yang dimiliki oleh masyarakat, orang terhadap suatu organisasi, perusahaan, atau bisa jadi ke dalam terhadap personal, individu. Ya, makanya kan teman-teman pasti familiar dengan istilah misalnya personal branding, ya kan? Nah, PR tugasnya adalah membentuk favorable opinion. Favorable itu apa? Menguntungkan, ya, yang menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan. Kenapa perlu? Kenapa perlu opini yang menguntungkan? Ya, ya untuk menguntungkan perusahaan ya, secara kasar, misalnya terkait dengan penjualannya kah, atau kalau dia jasa ya terkait dengan peningkatan penggunaan jasa si perusahaan ya. Artinya perlu ada hubungan yang baik antara perusahaan dengan publiknya gitu. Oke, nah juga disebutkan bahwa citra perusahaan merupakan komoditas yang fragile. Kenapa dia mudah rapuh? Iya benar, ya. Butuh bertahun-tahun waktu untuk membangun citra, ya. Dan kemudian nanti lanjutannya adalah reputasi, ya kan? Reputasi apa? Nama, ya, nama baik yang dibangun ya dari kegiatan-kegiatan yang baik juga gitu. Ada sebab, ada akibat. Jadi perlu waktu yang lama untuk membangun sebuah citra dan kemudian menjadi sebuah reputasi bagi organisasi atau perusahaan. Tapi cuma perlu waktu 1 malam aja untuk menghancurkan itu.
Ya. Inilah yang tadi teman-teman tanyakan. Tiba-tiba muncul reviewer antah berantah, ya, muncul upload di media sosial dia. Ya, kebetulan dia punya lah follower, ya kan, sekian ratus ribu misalnya. Dia buatlah review tentang produk kecantikan yang kita hasilkan, ya, yang kesannya menjelek-jelekkan produk ini, gitu. Tadi kelompok 5 sudah berusaha menjawab, ya, saya rasa cukup baik jawabannya. Coba ditelusuri dulu, gitu. Apakah review yang diberikan itu berupa kritik, atau memang pada akhirnya ketahuan kalau itu adalah upaya untuk menjatuhkan nama baik, gitu. Ya. Jadi nggak perlu kita terus langsung kayak kepanasan, ya, kebakaran jenggot, istilah orang dulu, ya, tapi perlu ada penelusuran, gitu. Walaupun kemudian, nah ini dia mungkin yang berkaitan dengan pertanyaan Diki tadi kalau nggak salah, ya. Apakah cara untuk memperbaiki itu misalnya langsung perlu klarifikasi kah? Muncul di media massa kah? Tidak benar, kayak buat perang opini gitu loh. Ya. Apakah itu satu-satunya cara? Ya, banyak perusahaan yang ketika menerima terpaan kritikan, ya, atau review yang buruk dari katakanlah para pesaing, mereka memilih diam kan, ya. Tapi mereka sebenarnya tidak diam, hanya tidak mau misalnya membuat klarifikasi apakah di media sosial atau di media massa. Tapi upaya pembentukan citra itu terus berlanjut. Ya, keluarkan produk varian baru, buat promo. Kemudian bisa juga merekrut brand ambassador yang baru yang lebih bonafit daripada yang sebelumnya. Itu upaya yang mereka lakukan untuk tetap mempertahankan citra itu tadi. Ketimbang harus membalas dengan koar-koar juga. Tadi disebutkan ya sama kelompok 5 tentang Apple, ya. Ada yang pakai Apple? Hah? Ada? Yang nggak pakai? Lebih banyak lagi. Apa kesan yang kalian miliki tentang perusahaan ini? Mahal. Kemudian? Eksklusif. Terus? Apa? Overpriced. Terus? Kameranya bagus. Apa lagi? Cepet lowbat. Apa? Oke. Ini komentar siapa nih yang tidak pakai? Mana pengguna? Mana pengguna? Siapa namanya, Bang? Ridwan, ya. Ihwan. Oke. Oke, Bang Ihwan. Kesan yang kamu miliki terhadap produk ini? Mahal. Oke, itu dari pengguna sendiri, ya. Kemudian? Oke. Ya. Oke. Ya. Tapi nggak selain lowbat nggak ada kesan yang jelek kan? Memorinya apa? Sedikit ya? Terlalu Jadi kayak ya udah kalau udah sampai ininya pakai iPhone, oke? Apple Incorporate punya citranya sendiri, oke? Dan semua, kalau bisa kita klaim lah ya, hampir semuanya sepakat bahwa kesan atau citra yang muncul di benak masyarakat itu cukup baik, reputasinya bagus kan ya? Oke. Ya, nah ini teman-teman. Apa saja yang bentuk citra? Ada identitas fisik, ada identitas non fisik, kemudian bicara soal kualitas dan juga aktivitas dan pola hubungan. Ketika melihat sebuah perusahaan atau organisasi, ya, kalau bisa ketemu langsung dengan fisik gedungnya, itu menciptakan kesan sendiri nggak? Kalau gedungnya besar, mewah, ya, bersih. Oke,
Ya, mungkin kalian sudah tidak familiar ya dengan media massa, apalagi surat kabar. Kemudian juga bicara soal identitas non-fisik, sejarah perusahaan, filosofinya, budaya perusahaan. Tahu nggak budaya perusahaan? Ya, soal kedisiplinannya, ya kan? Soal bagaimana cara dia melayani konsumennya, ya. Oke. Kemudian juga aktivitas dan pola hubungan. Bagaimana si PR atau organisasi itu menjaga hubungannya dengan publiknya itu tadi. Familiar lah dengan istilah CSR kan ya. Corporate Social Responsibility ya. Buat program khusus untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Apa itu citra bayangan? Tadi siapa tadi? Dava ya? Dava jawabnya gimana, Dav? Oke, terus bedanya dengan yang lain gimana? Ada yang kayak citra itu citra pengalaman yang menyatu kan kayak dari pemain sendiri gitu kan. Kalau yang di sini itu gimana cara manajemen itu mau gitu, apa yang mau manajemen itu citra mau seperti apa gitu. Kalau yang di sini yang wish yang corporate image itu terdapat ada grand image sama wish image yang jadi satu gitu kan. Terus yang kayak multiple image. Oke. Iya. Paham atau udah ngantuk? Sudah ya. Oke, sudah. Sabar ya. Oke, teman-teman. Mirror image atau citra bayangan itu adalah citra yang diduga oleh manajemen publik berpikir apa terhadap perusahaannya. Jadi itu masih dugaan dari pihak organisasi atau perusahaan. Ya. Belum ada bukti konkretnya bahwa masyarakat itu menilai perusahaan kita positif. Tapi ini masih dalam bayangan si manajemen. Bagus nggak? Bener nggak kira-kira? Yang diduga oleh manajemen? Hah? Belum tentu kan? Ya, ya bisa beda, bisa benar, bisa tidak. Bahaya kalau tidak benar. Jadi jangan-jangan manajemen hanya berpikiran, oh masyarakat menganggap perusahaan kita bagus kok, misalnya. Tapi itu hanya bayangan dia karena dia tidak pernah melakukan riset untuk membuktikan itu, gitu. Oke, paham ya? Silakan. Penting nggak kita bersaing? Perusahaan ya, organisasi. Gimana Jill? Menurut saya Kak, kalau misalnya kan dalam suatu persaingan gitu kan, misalnya saya jual skincare A, dia jual skincare B. Nah, otomatis kan kalau misalnya adanya persaingan, apalagi kalau ketat, itu membuat kita sebagai pengusaha tuh mau nggak mau kan untuk menciptakan kualitas baik dari segi pemasaran ataupun segi kualitas itu sendiri itu menjadi lebih baik lagi. Otomatis juga membuat konsumen itu melihat kalau misalnya orang ini kok berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang baik, sehingga mereka bisa lebih fokus ke keinginan mereka pribadi memilih produk yang mana gitu Kak. Oke. Masih ada yang mau nambahin? Hah? Ya. Yang paling penting apa teman-teman? Hah? Ya, adalah ketika apa yang kita ucapkan sejalan dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Pencitraan itu memang penting, ya, membentuk citra, ya kan? Dan itu bagian dari kerja kalian nanti kalau menjadi PR. Membangun citra ya, istilah cepatnya ya pencitraan itu tadi gitu. Tapi apa yang kita upayakan untuk membentuk citra yang baik itu tadi? Adalah faktor-faktor penghambat yang mungkin dapat menjadi hambatan dari seorang PR dalam membangun citra dari sebuah perusahaan atau organisasi. Oke, baik. Terima kasih Lami pertanyaannya. Ya, tadi kita sudah bahas tentang faktor pendukung ya. Masih ingat tadi faktor pendukung apa saja? Ya, yang terkait dengan citra, identitas fisik, identitas non fisik, kualitas ya, berbicara soal hasil, mutu dan layanan, kemudian juga aktivitas, pola dan hubungan. Teman-teman, kira-kira apa yang bisa menghambat pembentukan citra? Ada yang mau kasih pendapat? Ayo ngomong. Ya.
Diki mau ngomong? Image yang udah ada sebelum dia buat citra itu kan pencitraan Image dari siapa nih? dari si perusahaannya atau bahkan si orangnya. Kalau misalnya dia mau membangun pencitraan personal branding, kalau misalnya dia personal branding yang udah buruk duluan, dia buat citra apapun akan salah walaupun Iya. dia dilakukan itu citra yang baik. Benar, salah satunya ya. Terkait individu yang misalnya membawa citra tersebut. Misalnya kalau perusahaan memakai jasa influencer atau artis atau siapapun ya yang di mata publik sebenarnya kok tidak sesuai ya dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang dikampanyekan ya. Itu salah satu faktor yang bisa menghambat pembentukan citra ya. Dan kemudian faktor lainnya misalnya adalah publik internal sendiri tidak terinternalisasi dengan nilai-nilai perusahaan. Paham nggak? Misalnya kalau kita mau mendedikasikan diri sebagai perusahaan atau mencitrakan diri sebagai perusahaan yang disiplin, ya, atau misalnya peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, ya, pastikan anggota Anda semuanya paham dengan nilai-nilai tersebut. Jadi kita tuh masing-masing punya apa ya kayak beban moral ya untuk membawa nilai-nilai ini juga keluar gitu. Jadi itu tercermin dalam setiap tingkah laku ya kan, semua stakeholder yang terkait terutama publik internal ya yang terkait dengan nilai-nilai yang mau diusung oleh si perusahaan tersebut. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Semoga jadi berkah buat kita semua. Saya mohon maaf lahir batin menjelang puasa. Ya, mungkin ada salah sikap, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Nanti sekali lagi waktu mau lebaran juga minta maaf lagi. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.